Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya, sengaja saya kumpulkan karena memang swab ini sangatlah penting buat mengetahui apakah warga sekolah yang ada di Kembangan Utara 09, baik guru, orang tua, ataupun anak-anak kita semua sehat. Ya. Karena memang di Zoom ini juga waktunya terbatas. Halo, apakah terdengar suara saya? Benar ya? Ya, tadi saya dengar kayaknya kresek-kresek gitu. Untuk itu kita perlu ya menyadari bahwa memang pandemi ini bisa berjangkit ataupun bisa mewabah lagi kalau kita tidak mengatasinya. Mau ini pencet ini. Tapi kalau dengan adanya swab, ya kita akan berusaha mengetahui. Jadi harapan saya, ibu-ibu jangan takut kalau mau di swab. Itu salah satu bentuk pencegahan supaya penyakit ini tidak mewabah atau menularkan ke teman-temannya. Dengan adanya swab, berarti kita ketahuan. Oh, anak kita kena nih, misalkan ya. Misalkan anak kita kena. Berarti kita bisa mencegah supaya tidak ditularkan ke teman-temannya. Ya, kalau kita diamkan saja, otomatis nanti ke teman-teman yang lain akan kena. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru. Kalau bapak dan ibu gurunya kena, kan otomatis murid-muridnya juga pasti kena. Karena guru itu kan sumber informasi. Dia bercerita, dia menjelaskan pelajaran, dia berkomunikasi dengan anak kita. Otomatis orang tua juga tidak akan nyaman kalau bapak dan ibu gurunya tidak sehat. Makanya supaya kita sama-sama nyaman, sama-sama enak, dan merasa tenang kalau terjadi tatap muka atau terjadi pembelajaran di sekolah. Untuk itu perlunya kita diswab. Ya, kalau masalah ada perih-perih dikit atau sakit-sakit dikit, ya itu biasa.
Anak-anak kita, anak-anak yang kuat kok, disuntik aja pada nggak nangis. Ya, kelas 1 tuh hebat-hebat. Disuntik, mana ada yang nangis teriak-teriak. Ya, semua itu kita lakukan buat apa? Buat kesehatan. Ya, supaya virus ini bisa diketahui atau dideteksi sama kita. Kalau nanti memang ada anak yang positif atau guru yang positif, otomatis sekolah ini ditutup. Ditutup dalam arti tidak ada PTM dulu, hanya beberapa hari. Contohnya kemarin di KU Utara 10, hari Kamis positif, ada yang ketahuan 2 orang. Nah, Jumatnya tidak belajar, ditutup dulu PTM. Dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, itu sekolah harus dibersihkan, disterilkan, ibaratnya dibersih-bersih, disemprot berkali-kali, supaya begitu hari Senin bisa digunakan kembali. Harus bersyukur kalau ada hasilnya. Ya syukur-syukur semua sehat, semua negatif. Kalau ada yang positif, kita nggak perlu resah. Nanti pihak puskesmas yang akan menangani langsung. Jadi ibu-ibu jangan takut. Marilah kita sama-sama untuk supaya keluarga kita, supaya anak-anak kita semuanya sehat, bisa belajar dengan baik dan lancar. Jadi memang program puskesmas bekerja sama dengan pemerintah, dengan sekolah mengadakan swab. Seperti itu dengan tujuan supaya si wabah ini bisa dicegah. Penularannya bisa dideteksi dan tidak menyebar. Kalau anak-anak tidak diswab, terus tiba-tiba ada yang kena, kan menyebar nanti. Kita tidak menginginkan adanya klaster-klaster baru. Kenapa? Supaya anak-anak kita sehat semua. Jadi kita usahakan mendukung program ini. Semua buat kesehatan anak-anak kita, buat kesehatan guru-guru kita, dan juga semua warga sekolah. Kalau anaknya sehat, orang tuanya sehat, gurunya sehat, otomatis semuanya akan sehat. Saya sangat berharap semua mendukung program ini dan kita itu tidak perlu takut. Ya, karena memang semua ini harus kita hadapi bersama. Wabah ini bukan wabah kita, tapi bersama-sama. Ya, untuk itu kita perlu adanya kerjasama antara orang tua, guru, karyawan, ya semuanya. Jadi kita semua harus saling membantu, saling membahu supaya kita sehat semua. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana anak-anak semua? Apakah siap di swab? Nah, Mira siap. Mira nggak mau. Ya, kalau kita ketahuan penyakitnya, jangan takut. Karena bisa diobati. Yang kita takutkan adalah penyakitnya nggak tahu-tahu parah. Nah, itu yang sulit. Kalau penyakitnya ketahuan, bisa langsung dikasih obat, bisa ke dokter, bisa dicegah, biar supaya tidak sampai menyebar atau bisa terlalu banyak. Ya. Kenapa? Kalau misalkan anak pilek, apa bisa diswab, Bu? Kalau anak pilek, mendingan nggak usah diswab dulu. Ya, karena memang kalau pilek-pilek itu ada lendirnya, nanti bisa hasilnya positif. Jadi nanti bisa diganti ke temennya aja. Misalkan si Amir pilek, diganti sama si Hasan, boleh, nggak apa-apa. Tapi setiap kelas harus ada sampel yang diswab. Misalkan ada 6 atau 5. Karena kita dibutuhkan 150 siswa dan guru. Dari siswanya kita ambil ada yang 6, ada yang 5. Kalau 5 kali 22, 110. 110 ditambah gurunya sekitar 100.
37. Nanti tinggal nambahin dari anak-anak yang lain. Jadi Berarti programnya harus semua ya Bu ya? Jadi tidak semua, tapi ini kita minta yang rela aja dah, yang rela dan sehat. Iya, iya. Jangan ntar yang sakit malah di swab, akhirnya kita ditutup sekolahnya. Iya, betul. Kita minta yang sehat, terus ikhlas. Bu, saya mau periksa nggak apa-apa, Bu. Jadi cuma sedikit korek hidungnya ya, pakai cotton bud, terus sama mulutnya kan diambil lendirnya. Itu juga kita nanti kalau seandainya positif, jangan takut. Nanti terus Mas ngasih obat. Terus kita diawasin supaya sehat. Ya. Enggak lihat. Gimana? Nanti dicek lagi ke Pak Wali kelas. Bu, saya siap. Bu, saya sudah berani di swab. Kita jadwalnya hari Rabu ya, Bu. Hari Rabu jadwalnya. Rabu besok berarti ya, Bu? Ya, kan kelas 2 sama kelas 5. Nanti sambil yang dijemput, yang ada di daftar nama swab itu ya. Kalau yang lain mah boleh pulang. Tapi kalau seandainya menggantikan juga boleh nanti koordinasi sama Bapak dan Ibu guru wali kelas. Ya, nanti dicek lagi daftar-daftarnya sebelum di swab fisiknya sehat enggak. Ibu minta yang sehat yang di swab. Jangan yang sakit. Kalau yang sakit gantiin aja. Ya, nanti kalau sakit jadinya positif kan parah nanti ya. Jadi kalau bisa yang sehat dan yang berani dan yang bersedia supaya kita semua sehat. Jadi tugas Bapak dan Ibu menjelaskan ke anak-anak, istilahnya memotivasi supaya anak-anak berani. Kalaupun nanti mau ditemenin ibunya silakan pada saat swab. Ibunya dampingin deh, ada yang mau dipegangin, ada yang mau dipeluk, terserah biar berani ibaratnya. Ya karena memang karena ini hal yang pertama itu biasanya agak takut. Tapi kalau didampingi ibunya atau bapaknya, insya Allah anak-anak kita berani. Kan ada mamahnya di samping, ya, ada bapaknya di samping, boleh. Tapi nanti harus jaga jarak. Mamanya di sebelah, waktu ngantri anaknya dulu yang ngantri. Ntar pas deket, pas mau waktunya di swab, boleh dipegangin sama mamahnya. Ya, gimana? Ini yang kelas 1, kelas 2, ya harus berani, ya. Kemarin kamu disuntik pada berani, nggak ada yang nangis. Ya. Kalau di swab tuh yang dibikin takut hasilnya, Bu, bukan swabnya. Justru itu kita dengan hasilnya kita nggak perlu takut. Kalau kita udah ketahuan nanti diobatin supaya tidak menyebar. Ya, kan bukan suatu bukan suatu aib malah. Ini kita harus mengerti bahwa si corona ini harus kita basmi, harus kita musnahkan. Caranya gimana? Kita jangan malu atau takut, oh saya kena. Enggak, semua sekarang harus peduli sama teman-teman yang terkena, sama yang teman-teman terpapar, harus membantu. Jadi memang kita sendiri jangan takut kalau obatin sama puskesmas. Ya, malah kita bersyukur kalau ibaratnya ada di balik hikmah kita di swab itu kita ketahuan penyakitnya dan bisa diobati. Jangan nanti diam-diam nggak mau di swab, tahu-tahu punya vaksin di dalam tubuhnya dan dia menyebarkan ke teman-temannya, itu malah berbahaya. Lebih baik kita berkorban sedikit di senggol ya mulut kita atau hidung kita, tapi buat kesehatan teman-teman. Ini pentingnya swab itu bukan buat yang sakit, tapi buat semuanya. Kalau misalkan anak kita kena, berarti ketahuan dan harus melindungi teman-teman yang lain. Sehat bukan buat saya, sehat buat semuanya. Supaya teman-temannya tidak kena. Jadi seperti itu. Kalau kita sehat, kita kuat, semuanya akan sehat. Tapi kalau satu ada yang sakit,
tidak ketahuan, akhirnya semua tertular. Jadi kita mencegah penularannya supaya tidak merebak atau banyak, supaya tidak terjadi klaster-klaster baru. Jangan kita tahu-tahu PTM, anak ada yang kena, didiemin aja. Lama-lama sekelas itu kena, bahkan mungkin satu sekolah. Kita mencegah itu. Tujuannya swab supaya warga sekolah semua sehat. Semua bisa berjalan. PTM berjalan lancar. Syukur-syukur kalau kita sehat semua, sekolah akan segera dibuka. Tapi kalau dari hasil PTM ini banyak yang terkena, kemungkinan tertunda lagi kita tatap muka. Ini kita kan tatap mukanya baru terbatas, baru setengah-setengah, tidak semuanya. Dengan hasil swab yang bagus, semuanya sehat, insya Allah kita semua dibuka, masuk ke satu kelas semua. Kan enak kalau begitu. Jadi kita semoga berharap, semoga Januari semuanya bisa masuk full. Kalau anak-anak kita hasil swabnya sehat-sehat semua. Jadi tujuan pemerintah seperti itu. Supaya kita bisa masuk semuanya di bulan Januari. Mudah-mudahan hasil swab nanti semua sehat, semua negatif. Jadi semua lancar PTM-nya. Kalau PTM sampai bulan Desember lancar, nanti Januari masuk semua full. Jadi seperti itu. Kita semua harus menjaga kesehatan. Semua harus sehat. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu. Ya, kita kan juga bosan ya di rumah melulu, PJJ melulu. Kapan kita bisa ngumpul sama teman-teman, belajar sekelas, ya bermain bersama seperti itu. Itulah harapan kita. Semoga corona ini cepat berlalu. Semoga warga-warga sekolah sehat selalu dan semoga nanti kita di swab semua sehat-sehat. Ya, ada yang masih mau bertanya? Silakan. Kalau masih ragu, masih takut, coba boleh bertanya kok, nggak apa-apa. Jangan nanti ibu dapat laporan dari dokter puskesmas ada yang marah ke dokternya, ada yang marahin dokternya, ya. Jadi lapor dulu ke sekolah, kalau memang tidak mau di swab, tidak apa-apa. Bisa digantikan dengan temannya yang lain. Jadi seperti itu. Ya, karena memang semuanya harus diatur bersama, semuanya harus kerjasama, semuanya harus sehat semua. Jadi seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Atau masih ada yang ragu? Jelas, Bu Guru. Sudah jelas? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu jelas. Jelas, Bu. Bu Guru udah. Apakah besok berani di swab? Siap, ya. Gimana, siap? Bu, kalau anaknya sehat. Iya, insya Allah kalau sehat berani di swab ya. Semua kita, ibu-ibu juga, bapak-bapak guru juga, ya. Ibu. Ya, karena memang Ya, tapi ini keadaan boleh-boleh. ya. Halo, ada yang mau bertanya? Udah rapi lagi dulu nih. Udah lagi meeting. Teman gila. 100.000. Oh Iya. Yuk. Ada yang masih mau bertanya? Kenapa Adel? Aden, namanya Adel ya. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas Bapak dan Ibu semuanya? Sudah. Sudah, Bu.
Mas Wahyu, mumpung masih ada waktu, diambil foto-fotonya Mas Wahyu. Oh ya, ini Bu, buka kameranya semuanya. Ayo. Ya, buka kameranya. Kameranya dibuka semuanya. Ayo, wajah-wajah yang berani di swipe mana? Hilang lagi ya. Bu Nur Hayati, tolong Bu Nur Hayati. Kanaya. Ayo buka. Dihitung ya. Di sini. Hitungan ketiga ya. Siap-siap ya. 3, 2, 1. Lagi sebentar. Yo lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi terakhir. Terakhir. Siap. Lagi. Banyak banget Bu Bakti fotonya. 3 kali doang Bu. Lagi ya. 1, 2, 3. Sudah Bu. Sudah Mas Wahyu fotonya. Ya, kalau memang ibu-ibunya tidak ada yang bertanya lagi karena memang waktu kita terbatas. Ya, tutup ya Bu. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Yang penting udah jelas ya Bu. Besok siap hari Rabu. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah siap, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin live ya. Semoga kalian keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah boleh keluar ya, Bu? Udah keluar. Sudah boleh keluar ya, Bu Wahyu? Boleh. Boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih.